Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaru Nur Hasanah, NIM 192141030. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang Hort. Di sini saya mengambil dua rujukan. Yang pertama, karya Fasiha, Akad Hort dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam Journal of Islamic Economic Law, volume 3, nomor 1, April 2018. Lalu rujukan yang kedua, karya Nurul Hidayati dan Agus Suryono, yang berjudul Pelaksanaan Akad Hort sebagai Akad Tabaruk, volume 12, nomor 2, tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian Hort. Hort menurut bahasa adalah khoroda, yang artinya pinjaman, atau khirat berarti al-khit'u, cabang atau potongan. Ialah harta yang diberikan seseorang pemberi khirat kepada orang yang dikhiratkan, untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. Jadi al-khort adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Khort secara bahasa berarti al-khot'u, yang artinya pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut khort, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Memberi pinjaman merupakan kebaikan yang dianjurkan, karena hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Jadi semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin ikhlas karena Allah, maka pahalanya pun juga akan semakin besar. Dasar hukum Hort dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11. Man dalladhi yukhridullaha qardan hasanan fayyudaifahu lahu wallahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Jadi pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya, dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat Hort. Rukun harus ada dalam setiap akad untuk dapat terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu. Rukun Hort ada 4, yaitu yang pertama, mukhrid, adalah orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan. Yang kedua, mustarid, yaitu orang yang mempunyai hutang atau orang yang berhutang. Yang ketiga, mukhtarat, yaitu objek yang berhutang. Yang keempat yaitu sigot akad, ijab dan qabul. Adapun syarat yang terkait dengan akad Hort. Yang pertama, syarat akid, orang yang berhutang dan berpiutang. Syaratnya yaitu yang pertama, orang yang layak atau sudah mampu bersosialisasi. Yang kedua, tanpa ada paksaan, bahwa mukhrid dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya, syarat barang yang menjadi objek Hort adalah barang yang bermanfaat, bernilai, dan dapat dipergunakan. Yang terakhir, syarat sigot, ijab, dan qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Para ulama fikih sepakat bahwa akad Hort dikategorikan akad ta'awun, yaitu akad saling tolong-menolong. Maka dalam perbankan syariah, akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian, nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Selanjutnya,
akan membahas khord dalam lembaga keuangan syariah. Satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah khord dan turunannya qardul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman khord maupun qardul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan Al-Qard Al-Hasan sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut syariah adalah lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip Al-Qard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. Akad tersebut sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional memandang perlu mendapatkan fatwa tentang akad Al-Qard untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau mikro atau membantu sektor sosial. Sifat qard tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil menurut kategori berikut. Yang pertama, Al-Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan ini dapat diambilkan dari modal bank. Lalu yang kedua, Al-Qard yang diperlakukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardul hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional. Salah satu pertimbangan dana-dana ini adalah kaidah akhaf dararain atau mengambil mudarat yang lebih kecil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard, yaitu yang pertama, qardul hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Yang kedua, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang kelima, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah menentukan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa akad qard merupakan salah satu dari akad tabaruk, di mana karakteristiknya pada akad qard tersebut adalah mengenai pinjam-meminjam yang menitik beratkan pada sikap tolong-menolong dan mengenai jenis akad qard di mana ia tidak mencari keuntungan. Dalam prinsipnya, akad qard
yang merupakan akad tabaruk yang tidak mengenal riba atau tambahan. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, dalam hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi, biaya materai, dan hal tersebut diperbolehkan. Menurut ahli fikih, al-qard merupakan hal memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Pinjam-meminjam hukumnya diperbolehkan dan dibenarkan asalkan sesuai dengan cara syariat. Dalam perbankan syariah, akad qard dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya diambil dari dana zakat, infak, sedekah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qard disebut akad ta'awun, yaitu akad saling tolong-menolong. Qard lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumsi. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah harus mengikuti rukun dan syarat qard, akad qard, dan yang terakhir yaitu sigot qard. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Weni.